masih kelihatan gitu. Iya, saya juga ditolongin tapi lihat lagi itu berdua pada begini. Dapat kabar DMC sudah jalan. Jadi pas di kantor tim medis siap-siap sih turun. Jadi ya langsung turun tuh besoknya. Cuman malamnya kita baru sampai. Ada luka? Iya. Di mana luka? Agak lihat sudah di badan. Oke, Oh, besoknya langsung saya ke sana dan memang itu kondisinya bener-bener ya orang nolong orang itu yang bener-bener belum dapat apa-apa gitu, belum ada yang nolong gitu kan. Jadi ya saya di situ ngerasa gimana ya, orang tuh nganggap kita datang tuh seperti apalah gitu. Kita juga ya membersihkan luka yang sampai darahnya sampai ngering begitu kan. Jadi seolah-olah ya dalam benak saya pikir langsung gimana ya, ini saya langsung dapet lah feel saya, passion saya kayaknya di sini gitu. Saya bakal, kalau untuk tahun-tahun yang akan datang, saya mungkin akan berat untuk meninggalkan dunia kerelawanan gitu. Karena di situ saya ngerasa ilmu saya tuh berguna banget. Saat kejadian pertama, tim langsung meluncur ke Kampung Cibuntu dan mendapat arahan dari posko untuk melakukan evakuasi pencarian korban dan juga ikut membersihkan jalan di sana. Dan untuk hari kedua, tim dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tim evakuasi dan bersih-bersih rumah, dan yang kedua ada tim medis, dan yang terakhir ada tim dapur keliling dan dapur umum, yang dimana dapur keliling dan dapur umum tersebut untuk memberikan makanan serta suplemen kepada para pengungsi dan juga kepada para relawan. Sebelum menuju lokasi, tim juga melakukan rapid test untuk keamanan tim sendiri dan untuk warga-warga sekitar. Dan juga ketika melakukan aksi, kita dibekali masker serta hand sanitizer untuk meminimalisir penularan COVID-19. Untuk kendala di hari pertama, akses jalan ketutup dengan pohon-pohon besar yang dibawa oleh banjir bandang ini, dan juga material yang dibawa banjir bandang ini adanya lumpur yang menutupi jalan dan masuk ke rumah warga hampir setinggi pinggang orang dewasa. Cuma ini doang yang meriang, ini enggak? Cuma pengen diganti aja ininya, ini. Ya udah, ntar saya ganti dah. Iya. Takut apa? Sampai hari ini masih door to door ya, terutama untuk pasien-pasien yang seperti itu. Dia kan pasti mengalami peristiwa yang mungkin dia bakal nggak tahu nih, saya nih masih hidup nggak nanti gitu kan, ketika dia ya hanyut terbawa air yang begitu deras kan. Ya, paling sambil sedikit edukasi lah gimana supaya dia itu punya semangat lagi gitu kan. Kadang sih ya secara psikologis pasti mereka terganggu. Seperti yang si Rifki tadi itu kan, yang umur 9 tahun itu, kalau ibunya cerita dia lebih banyak termenung gitu kan. Tapi hari ini katanya udah mulai mau main sama teman-temannya gitu. Kalau sebelum-sebelumnya dia kayak orang ngelamun aja gitu kan. Jadi ya
namanya anak kecil kan, mungkin dia agak shock juga kan dengan kondisi seperti itu. Saya lagi nyapu sambil nyuci di dapur, ngeliat di luar rame, pas dilihat ke jalan air gede. Saya bilang, ini itu banjir, kata dia. Iya biarin aja, katanya tutupin aja pintunya, katanya dia bilang gitu. Terus saya terusin aja nyapu, makin lama makin mendengar suara, iya gede, banyak orang teriak-teriak. Saya bilang lagi, Umi itu banjir oke. Iya biarin aja, tutupin aja pintunya, katanya dia bilang gitu. Saya kan perasaan, Umi ayo batur pada keluar ayo, kata saya gitu. Ayo orang-orang pada keluar baru dia ikutin saya pas buka pintu teh air udah segini di luar, langsung masuk ke dalam. Ini sama neneknya dipegangin. Mungkin pas sampai tukang galon ini lepas, katanya ketemu di bawah, langsung ditarik tangannya. Kan ada tuh di videonya, kepalanya ini anak kecil ini, kepala ini. Iya, saya juga hanyut jatuh, cuma saya keburu ditolong. Pas saya langsung Nangis, kejeritan. setelah lihat ke bawah sih. Udah masih kelihatan gitu. Ya saya juga ditolongin tapi lihat lagi itu berdua pada begini. Kata Segara juga udah katanya jangan itu dulu, kamu dulu selamatin sendiri, katanya terus Segara abis nganterin saya langsung ke sini nyamperin. Saya juga ditolongin ngeliat lagi ke belakang, ngeliat ini sama ini berdua pada begini, udah langsung ke bawah. Lemes lagi. Ya bersyukur udah bisa ngeliat lagi. Kalau belum itu mah pikiran udah kemana-mana. Saya mah kalau rumah mah yang penting anak saya sama mertua saya sehat, terus kelihatan itu lagi. Kalau harta mah kan bisa dicari ya, kalau nyawa mah kan nggak bisa digantikan. Saya pikir semua pekerjaan pasti ada resiko gitu, dan resiko jadi relawan ya seperti ini bakal sering meninggalkan keluarga. Ya alhamdulillah saya punya istri juga mungkin mendukung saya sampai sekarang, mungkin ya saya bilang ya, karena setiap saya mau berangkat dia nggak pernah keberatan. Ya mudah-mudahan untuk seterusnya juga masih selalu mengizinkan saya. Kalau untuk yang paling berat ya mungkin ya itu sih sebenarnya, apalagi anak masih umur segitu kan masih ya lucu-lucunya gitu kan. Kita kalau pulang kerja ya pengen cepet-cepet lihat anak, kan itu sih paling yang agak berat gitu. Ya saya punya profesi, tetapi mungkin dari segi ekonomi saya nggak sebaik orang-orang, tapi saya ingin menolong orang. Jadi ya di dunia kerelawanan ginilah kita bisa punya bisa semuanya lah gitu kan. Mungkin dari profesi kita bisa menolong orang, dan dari situ juga kita ya hidup teman, jangan banyak berharap untuk kehidupan yang mungkin bisa orang bilang mewah atau apa ya, karena orang yang namanya relawan ya suka rela gitu kan. Tapi di situ di situ gimana ya, saya merasa hidup kita berguna bagi orang. Intinya baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain sih.